Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat autofill harga seperti yang ada di dalam troli di marketplace itu ya. Jadi di sini saya ada list data barang. Jadi ketika saya centang satu barang, itu dia akan muncul langsung total harganya di sini, berapa yang harus atau berapa harga dari barang tersebut. Jadi kalau misalkan centang satu, dia akan muncul misalkan ini 10.000 gitu. Kemudian kalau dicentang satu lagi, 2 centang gitu ya, 10.000, maka totalnya adalah 20.000. Nah, di sini saya akan menggunakan JavaScript ya, dan juga saya menggunakan sebuah tabel yang namanya tabel barang. Ini ya untuk tabel barangnya, di sini yang akan digunakan adalah barang ID, nama barang, merek, stok, dan harga. Oke, untuk membuat listnya ini dia codingannya. Di sini akan dimulai dari ini ya. Untuk listnya terlebih dahulu. Jadi ini dimulai dari select from tabel barang untuk dapat get data barang ID, nama barang, merek, stok, dan harganya. Kemudian saya order by sama dengan barang ID ya, supaya dia mau berurutan berdasarkan ID-nya secara ascending atau dari kecil terbesar. Kemudian di sini akan ada button. Kemudian di sini ada tombol href. Ini digunakan untuk ketika klik barangnya itu akan menampilkan read atau detail dari barang tersebut. Kemudian di sini ada nama barang, kemudian merek. Ini untuk menampilkan merek atau identitas dari barangnya, harga dan stok. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke buttonnya ini ya. Jadi buttonnya ini tuh digunakan untuk melakukan centang ya. Nah, di sini saya akan menggunakan JavaScript ya untuk melakukan penjumlahan dan autofill-nya juga. Nah, di sini akan ada onClick add. Di sini saya buat add valve ya, nama function-nya, yang dimana add valve ini akan menjalankan autofill-nya nanti. Nah, di dalam add valve ini ada sebuah ID acuan yang digunakan untuk menentukan identitas mana atau barang mana yang diklik sehingga didapatkan ID-nya, kemudian ID-nya nanti akan menjadi acuan kalau barangnya tersebut diklik, yang dalam artian bisa ID-nya itu bisa nge-get harga, kemudian bisa nge-get identitas barang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada input type yang dimana di sini hidden ya. Di sini saya berikan namanya, nama input tipenya yaitu IC, yang dimana juga ada ID acuannya untuk menentukan identitas ID dari barang tersebut. Kemudian di sini ada value yang saya tetapkan FA square, atau FA square itu adalah ini ya. Di sini saya menggunakan, di sini bukan checkbox ya. Ini tuh sebenarnya icon. Namanya adalah FA square. Nah, saya jelaskan apa fungsinya tombol hidden, input tipe text hidden ini ya. Di sini juga ada satu lagi input tipe text hidden, yang dimana input tipe text hidden-nya ini untuk dapat menampung value harga dari setiap barang tersebut. Makanya di sini ada value $user harga ya. Tapi di sini saya hidden. Nanti akan saya perlihatkan apa fungsinya dari input tipe yang di hidden ini. Kemudian selanjutnya di sini ada icon ya. Icon yang digunakan untuk dapat menampilkan ini seperti checkbox ini ya. Seperti biasa ini juga ada ID acuannya ya. Kemudian dari div-nya ini ya, ini tuh digunakan untuk dapat menampilkan ini ya, total harganya ini. Dimana di sini akan ada input tipe text total harga yang juga di hidden. Jadi nanti juga akan saya jelaskan fungsinya untuk apa ya. Jadi yang jelas ini digunakan untuk menampung. Jadi ketika di button checkbox ini diklik, dan jadi ketika diklik dia akan menginput harga dari nama barangnya tersebut. Jadi misalkan kalau ini yang diklik, ini kan harganya 10.000. Yang 10.000-nya ini akan di autofill ke dalam input tipe text yang di hidden ini. Ini total harganya ini. Seperti itu. Kemudian label ID jumlah sumnya ini, labelnya ini yang akan menampilkan autofill
dari keseluruhan total ketika kita centang barang-barangnya. Oke, sekarang kita lanjut ke JavaScript-nya. Di sini nama JavaScript-nya adalah add_fab ya, sesuai yang ada di sini. On-click yang ada di button-nya. Kemudian ini dia add_fab. Di sini akan ada barang ID ya. Jadi ini barang ID ini penamaannya nggak harus barang ID, itu tergantung dari kalian. Jadi kalau misalkan ada on-click dengan memanggil function JavaScript yang di dalamnya ada ID acuan, di dalam function JavaScript-nya juga harus ada penamaannya. Terserah namanya apa ya. Jadi ini tuh barang ID ini mengibaratkan ID acuan yang kita inputkan di sini. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan 3 buah input tipe teks yang di hidden tadi. Yang pertama IC. IC ini digunakan untuk menampung nama dari icon. Kemudian yang kedua adalah harga. Tadi sudah saya jelaskan menampung harga dari tiap-tiap nama barang. Dan yang terakhir adalah input tipe teks total harga yang digunakan untuk menampung total harga. Jadi kalau misalkan centang satu harganya 10.000, maka di sini akan ditempatkan 10.000. Kalau misalkan 2 centang 10.000 berarti 20.000 akan ditempatkan nilainya itu di sini. Kemudian di sini akan ada if IC. Jadi IC yang pertama itu yang ini ya, yang menampung nama icon yang tadi. Ketika dia pertama kali dijalankan, kita akan memvalue dia FA square 0. Atau FA square 0 itu adalah yang tidak dicentang. Jadi ketika dia sama dengan FA square 0, maka si $icon itu akan dirubah kelasnya menjadi FA check square, atau iconnya akan dirubah menjadi yang sudah dicentang. Jadi apa ini pagar iconnya ini? Ini yang ini ya. Jadi tag A yang digunakan untuk dapat menampilkan buttonnya ini, button yang kecentang atau button yang belum dicentang. Jadi ketika nanti dia ternyata IC-nya sama dengan FA square 0, maka dia akan merubah nama icon yang ada di tag A yang tadi menjadi FA square atau yang sudah dicentang. Dalam artian barangnya itu dicentang gitu. Kemudian dia akan merubah input tipe teks yang di hidden yang menampung tombol tadi. Yang pertama kan dia value-nya adalah FA square 0 atau yang belum dicentang. Kemudian dia akan merubah value-nya menjadi FA check square atau yang sudah dicentang. Yang dalam artian memberitahukan bahwa barangnya itu dicentang. Dan kemudian di sini akan ada script untuk penambahan ya. Jadi ketika dicentang, dia akan sum total harga plus harga. Jadi harganya ini adalah harga-harga yang dicentang. Jadi kalau misalkan totalnya misalkan masih belum ada yang dicentang, berarti totalnya sama dengan 0. Ini kenapa dikali 1? Kalau misalnya plus itu harus dikali 1 ya, kalau nggak gitu dia nggak mau ditambah. Jadi kalau misalkan total sama dengan 0, dikali 1 sama dengan 0, plus harga yang dicentang. Jadi kalau misalkan harga yang dicentang sama dengan 10.000, berarti 0 plus 10.000, dia akan menjadi 10.000. Ketika sudah dilakukan seperti ini, dilakukan penambahan, maka dia akan memindahkan hasil sumnya ini ke dalam tag label yang tadi, yang namanya adalah jumlah sum, yang ini ya. ID-nya kita gunakan dokumen get element by ID, jumlah sum, inner HTML, harus isi inner HTML ya, karena dia berupa tag label. Kalau dia berupa tag input text, caranya itu seperti ini. Nah, ini menempatkan nilai hasil sumnya atau hasil pertambahannya ke dalam tag label. Kemudian kita menempatkan hasil dari pertambahannya juga, update-annya ke dalam input tipe teks yang di hidden yang di total harga atau yang di sini. Jadi input tipe teks total harga ini pasti selalu akan terupdate ya. Kemudian else, jadi ketika dia tidak sama dengan FA square 0, dalam artian dia sudah dicentang, berarti kalau misalkan diklik lagi berarti kita uncentang. Logikanya gitu.
berarti dia akan terhapus. Kalau misalkan 2 yang dicentang 10.000 berarti 20.000. Kalau di uncentang 1 berarti jadi 10.000. Berarti akan ada query pengurangan. Kemudian di sini akan ada penggantian icon ya tadi, yang $tag a yang digunakan untuk menampilkan iconnya ini. Yang dari dicentang, dia akan berubah menjadi uncentang karena kita mau melakukan uncentang, atau IC-nya tidak sama dengan FA square 0. Dia akan berubah menjadi uncentang untuk iconnya. Kemudian dia juga akan merubah input tipe teks yang digunakan untuk menampung nama iconnya tadi menjadi FA square 0 atau yang belum dicentang. Kemudian di sini dilakukan pengurangan. Dari hasil pengurangannya itu kembali akan diinputkan ke dalam label jumlah sum yang tadi dan ke dalam input teks total harga yang tadi. Jadi keduanya ini ya. Ini dan juga ini. Oke, codingannya segitu aja. Ini saya unhidden dulu ya supaya dijalankan jadi jelas. Oke, saya save. Sekarang saya jalankan aplikasinya. Jadi ini ya. Jadi ketika dia pertama kali dijalankan, ini untuk yang menampung total harga yang tadi, input text hidden yang total harga tadi. Kemudian ini untuk input text menampung nama dari nama iconnya, dan ini menampung total harganya. Seperti itu ya. Ini untuk total input text untuk menampung harganya saya hidden 1 ya. Jalankan supaya tampil iconnya ya. Jadi ketika kita klik 1, berarti kan di sini dia centang, yang dalam artian dia akan menjalankan kondisi yang ini. Kondisi yang pertama, kenapa? Karena form inputnya ini itu sama dengan FA square 0 FALG. Ya, kalau misalkan dia sama dengan ini, berarti dia akan menjalankan function penambahan dan mengubah tombolnya menjadi FA check square. Jadi kalau dicentang, dia akan merubah ke FA square. Kemudian dia akan mengubah tag tombol A-nya itu menjadi FA square atau yang sudah dicentang. Dan dia akan menjalankan query sum tadi, var sum yang tadi. Kemudian dia akan menginputkan ke dalam ini ya. Yang tadi input text dari total yang di hidden dan di tag labelnya. Kalau misalnya kita centang 1 lagi, dia menjadi 20.000. Kemudian kalau misalkan uncentang, berarti kan dia kondisi yang kedua, else. Jadi dia akan merubah menjadi uncentang untuk tombolnya. Ini misalkan saya uncentang 1, ini ya, yang saya bilang total harganya selalu update. Jadi kalau saya hidden keseluruhannya, kemudian jalankan aplikasinya, centang 1, 10.000, misalkan ini yang bawahnya misalkan 5 juta nih, jadi 5 juta 10.000, kemudian uncentang, misalkan dicentang dulu, kemudian ini uncentang, mau ya? Berjalan dengan lancar. Jadi di sini saya memanfaatkan input tipe text hidden ya, untuk menampung nilai, sehingga saya bisa menggunakannya di dalam JavaScript ya. Jadi saya akali dengan input tipe text hidden. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga penjelasan saya jelas, dan kalau misalkan kurang jelas silahkan ulangi lagi videonya sehingga bisa jelas, atau mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.